Mulailah. Oh, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pemirsa, Bapak Ibu, hari ini ulun minta izin lawan Bapak Profesor, guru besar di Unlam, Profesor Lambut. Nah, ulun hendak minta kisahkan seputaran Borneo. Nah, Banjar, Dayak, ada apa di situnya? Iya. Jadi lebih jelasnya ulun hendak minta kisah pian. Itu baik. Jadi kayak inilah. Ini sebuah pulau nomor 3 terbesar di bumi. Lah, jadi yang pertama itu Pulau Hijau, yang kedua Pulau Papua, dan ini kita pulau nomor 3 terbesar di bumi. Lah, itu dulu. Lah, lalu pulau ini paling aneh. Sekarang ini ngarannya 2. Di utara sana ngarannya Borneo, di bawah sini ngarannya Kalimantan. Loh, kok jadi 2? Ini begini kisahnya. Lah, sabujurannya ngarannya itu Borneo. Kata Borneo itu dari kata Barna Baruna, artinya dewa laut. Nah, itu lah. Dan kita ini karena di utara sana Anggi Malaysia yang dahulu jajahan Inggris, di selatan ini jajahan Belanda. Nah, Belanda mengaran ini Borneo, Jepang juga mengarannya Borneo, Badudi hanyar kita ngarane Kalimantan supaya berbeda dengan yang di utara sana. Lah itu dahulu jadi ngaran pulau ini lah. Lalu pulau kita ini sabujurannya bahagian dari daratan Asia. Jadi ada yang dinamakan daratan anak Asia yang tenggelam. Jadi kita ini Taiwan, Filipina, dan kepulauan Indonesia sebujurannya sabuting aja. Jadi itu anak Asia yang tenggelam, yang tinggal jadi pulau-pulau ini. Nah, itu kisahnya. Lah, lalu ini perkara Dayak. Lah, saya ini barangkali sudah lebih dari 50 tahun menjelajah seluruh pulau ini, mencari adakah orang yang mengerti kata Dayak itu apa garang artinya. Kadada yang tahunya. Karena kita ini orang di pedalaman sana tidak mengarani dirinya segala Dayak, segala itu ini. Kami orang Kapuas, kami orang Kahayan, kami orang Pahuluan, kami orang Hulu Banyu. Samunyan Banyu arti Martapura, Amuntai, Tanjung itu samunyan Banyu. Banjar itu Banyu. Jadi kita ini mengarani diri kita itu menurut ngaran sungai. Lah, kami orang negara, sungai negara wadahnya. Nah, jadi dan karena itu kita ini mempunyai pandangan sebelum adanya agama Islam, agama Kristen masuk ke sini, kita ini ada dunia atas, dunia manusia, dan dunia bawah. Saya bisa membuktikan bahwa orang Banjar itu
memang orang Borneo. Lihat ujung hubungannya itu. Itu ekor enggang itu. Enggang itu lambang penguasa dunia atas. Lah, jadi kita ini dahulu percaya ada yang menguasai dunia atas. Ada yang menguasai dunia manusia ini. Ada yang menguasai dunia bawah. Dunia bawah itu kalau menurut cara Cina itu naga. Lah, kalau menurut cara kita itu inilah ngaranya itu tambun. Karena itu ada dahulu kodam Tambun Bungai. Iya. Ambilannya di situ. Jadi inilah jadi sebenarnya kita ini kadang-kadang orang aneh. Kok kita umpat menurut orang kayak itu saya yang sebujurnya bukan kayak itu. Lah, lalu kalau orang Banjar mengakui bahwa leluhur Raja Banjar itu dari Putri Junjung Buih. Orang di dalam sana mengakui Kameloh Potak Bulau. Ini artinya sama. Ini asal usulnya. Lalu apa beda orang ini? Berbeda sesudah munculnya agama Islam, agama Kristen. Agama lawas sama aja. Jadi inilah, jadi saya ini orang yang selalu mengajak kita. Coba kita memahami diri kita dari diri kita. Coba naik ini Banyu naik ke sini. Ini Tumatan Bahari kada pernah kayak itu. Kenapa? Karena sungai kita ini sudah rusak. Yang merusaknya kita surang. Lah, pamali orang di sungai ini, khususnya orang Banjar, pamali paling ganal membuang rigat ke Banyu. Karena di Banyu itu ada dingsanak. Karena itu peninian kalau malam Jumat, mandak segumpal lakatan di tepian. Diandaknya hintalu sabuting, diandaknya pisang mahuli sabuting, gasan dingsanak yang di Banyu. Nah lalu dahulu kalau orang hanyar melahirkan, Nini membawanya ke tepian, membawa bayi ini naik. Oke itu dulu Prof. Lah diculup ke Banyu bantisnya. Bepadah bemamangnya naik ini di sanak Ika hanyar lahir supaya Ika melindunginya. Nah itulah. Mantap orang Bahari lah adat. Lalu kita ini kalau menjala, nah kita ini menjala iwak. Maringgi. Ini kita punya aturan kada sembarang menjala kayak itu. Kalau menjala itu panimbayan sekali dapat iwak bebaga. Tahulah iwak bebaga itu. Iwak nengganal matanya. Lah, agak bundar awaknya itu. Itu artinya tanda rajaki. Lah, ada filosofinya. Itu diambilnya dari jala. Bemamangnya ikan bebulik lah. Padahi lawan kukula ikan aku menjala. Beparak ikan samuyan lah. Dibulikannya ke Banyu. Lapas lagi. Itu bagaimana kita ini menghormati alam. Mantap. Lalu kalau menjala panimbayan dapat iwak ngarnya belantau kayak julung-julung itu panjang. Ini tanda sial. Makanya diambilnya juga bemamang pulang ini lah. Ikan lah aku yang menjala pakai anak bini ku ikan berjauh dari sini. Bulik ikan itu lah. Kalau ada orang disambar buaya
Nah, lalu kita ini biasanya pangareran itu. Paliran ya. Jadi pawang buaya. Ini ditapuknya banyu itu 3 kali. Timbul buaya itu. Mantap. Kita ini tahu betul. Ayo, Ikam ini kenapa garang mengganggu kami? Nang salah datang ke pinggir. Oh. Itu. Nang lain berjauh. Oh. Kita tidak bisa membunuh buaya sakahandak kita. Ada aturan. Nah, jadi ini diadili buaya nang salahnya. Apa garang salahnya kami ini lawan Ikam? Kami kada mengganggu Ikam, maka Ikam sampai memakan di sanak Ikam. Kada patut Ikam. Hanyarnya dibunuh. Jadi diupacara orang lah, dibalah orang parut. Kalau kada ada buktinya, kita nang bersalah. Dibelah kalau kada ada buktinya. Kalau kada ada buktinya, kita nang salah. Oh. Nah, membayar salah, denda kita waninya itu nah. Lah, karena kita bersalah wanding sanak kita, membunuh orang yang salah lain. Bemamang pulang ayo mana nang salah naik sampai dapat nang bujur. Itulah hidup kita ini beradat. Apa itu hidup beradat? Lah, hidup beradat kita ini bersumber dari 2 kata. Apa yang ditanam orang itu juga dituainya. Itu adat kita yang paling sah. Jadi orang yang bertanam baik akan menuai baik. Orang yang bertanam jahat akan menuai jahat juga. Lah, itu hukum yang pertama. Jadi tidak boleh. Kita ini ada ular, kada boleh membunuh ular. Ini mau hidup juga, dibiarkan lalu. Kita ini sama lihat ular habis kita bunuh. Jadi kita ini kehilangan adat kita. Burung kada boleh pang diganggu burung itu. Coba kita di Banjar ini kada lagi mendengar bunyi burung apa-apa. Karena habis kita bunuh. Intinya. Jadi kita ini makin lawas, makin kehilangan adat kita yang jujur. Lalu manusia Borneo ini tidak mempunyai hak sebelum dia memenuhi kewajiban. Nah, ingat itu, jadi orang Borneo tidak mempunyai hak apapun sebelum dia memenuhi kewajibannya. Kewajiban lebih dulu. Orang Bahuma. Lah, kada bisa orang sembarangan Bahuma. Ada itu Kepala Padang. Lah, nah Kepala Padang ini biasanya berunding dengan tutuha kampung dahulu. Kita ini Bahuma di mana? Kada bisa asal mencari tanah kosong lalu Bahuma ke situ. Nah, orang tua melihat macam-macam dulu lihat. Pertama, tanah itu kada boleh bakas kuburan. Kedua, kada boleh itu jalannya hewan mencari sungai, mencari banyu. Yang ketiga, kada boleh ada wadah ini
ini nah, anai-anai itu nah. Oh, kada boleh diulahan juga itu. Ini tidak boleh diganggu. Itu. Yang keempat, tidak boleh ada wadah ini nah, wanyi bersarang. Ini kada boleh di rumah itu. Yang keempat, kada boleh ada pohon yang dianggap oleh orang keramat. Ini tidak boleh. Dicari wadah lain. Kayak itu lah. Nah, lalu kalau kita sudah dapat tanahnya itu, kayak apa kita menebang pohon? Kada bisa sembarangan. Ada aturannya semuanya kita ini. Nah, limbah kita tebang pohon ini lah. Lalu kita membakarnya, kada bisa asal dibakar. Dahan-dahannya dipotong, batang pohon yang baik diambil orang dahulu, sisa yang kada berguna. Nah, lalu yang mau membakar ini harus ada di situ. Ditungguin. Kalau sampai kagosangan ke wadah lain, ini denda orang ini. Orang yang membakar ini harus bertanggung jawab. Nah, kalau ini melalar ke wadah lain, denda orang ini. Salahnya. Yang kedua, jangan sampai warik buka. Karena itu di sana di pohon. Jadi kita ini kada bermusuhan lawan segala warik itu. Ding sanak semuanya. Itu hebatnya budaya Borneo. Mantap. Lah, tidak ada yang dimusuhi. Semuanya adalah ding sanak kita. Orang Bahuma lah dibuncul-buncul Pahumane itu sahasta yang ke arah sungai di sebelah kiri. Bemamangnya nah, ini ditanamnya lakatan hirang. Ini nah pakai ding sanak yang baalar. Masak pembalas. Lah, kalau masak kena ambillah. Jangan kada diambil, ambillah. Ini sudah kutanam pakai ikam. Tapi jangan ikam ambil lagi kami. Lakatan hirang di pojok lah. Begitu juga ini sebelah sini yang di parak sungai. Ini untuk ding sanak yang bertanduk. Itu segala rusak. Nah, ini kutanam pakai ikam lah, ambil kena. Mantap. Di atas sana lah untuk ding sanak yang menggali tanah itu untuk babi. Jadi orang Borneo babi itu kada dimusuhi, kada boleh dimusuhi. Di sebelah sini untuk ding sanak kami yang bola luang untuk tikus. Dapat jatah juga. Dapat jatah semuanya. Mantap. Ini mas, kita tidak mengenal membunuh segala hewan itu. Harus menjadi keluarga. Jadi sebelum ada ilmu lingkungan, orang Borneo sudah punya ilmu lingkungan. Kada disangka kayak itu ilmu orang bahari. Mantap. Nah, jadi itulah kita ini kalau kita lah begarit, nah berburu. Iya. Lah, ada musimnya boleh. Lah, kalau orang melihat ada menjangan, ada anaknya harus kada boleh dibunuh ini. Kalau ada misalnya menjangan itu nang betianan, kada boleh dibunuh. Waduh. Jadi kita itu mempunyai, wah, kalau saya renungkan, umalah
Apik bener orang bahari lah. Hidup kita itu alangkah hebatnya. Nah, ketika sudah menjadi Islam, ya, kita Islam itu kan berdudi. Ya, nah tua-tua masih agama lawas. Kayak apa mau untuk kalau mau upacara? Apa berpisah? Ada. Nah, ini orang yang beragama Islam umpat karena ini peninian kami. Lah, jadi kita tidak pernah di Borneo no bakalahi perkara agama kada. Cari aja di mana orang bakalahi perkara agama. Kada itu. Karena satu nenek moyang ya kalau. Karena kayak apa aku yuk. Peninianku masih agama lawas. Nah kalau wayah ini Samunyan sudah meninggalkan agama lawas itu. Tetapi misalnya kuburannya kayak apa? Dibiarkanlah. Apa hanya orang yang masih beragama lawas itu yang mengurus? Kada bisa. Kita ini rumah kita itu keluarga Samunyaan, kula Samunyaan. Dan karena itu selain pada pengertian kula, kita ini babubuhan. Bubuhan itu bukan kula, tapi orang, misalnya orang Madura kah? Orang Jawa kah? Tetapi ini baik hidup Jawaan kita. Bubuhan kami juga itu. Inilah hidup kita yang dirusak oleh pikiran-pikiran lain. Nah jadi ini bapak-bapak, kalau saya ini bercerita dengan bapak-bapak ini barangkali setahun pun kada habis. Betul. Rabi bener. Nanti kalau sudah selesai ini kita masuk ke perpustakaan saya di situ. Boleh. Lah, jadi ini pendahuluan dulu.